Biografi Laksamana Maeda Tadashi, berjasa untuk Indonesia. 79 tahun lalu tepat di tanggal ini, tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Perjuangan panjang demi mencapai hari itu, dirintis berabad lamanya, hingga hari itu tiba. Bukan hanya pribumi yang rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia, di antara warga asing yang dengan sukarela membantu mewujudkan cita-cita untuk segera merdeka, adalah Laksamana Maeda Tadashi yang namanya kerap disebut dalam sejarah perjuangan bangsa terkait detik-detik proklamasi kemerdekaan. Bernama lengkap Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah salah satunya. Dia merupakan sosok perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang menyediakan rumahnya sebagai tempat dirumuskannya naskah proklamasi kala itu, memegang peranan penting atas kemerdekaan Indonesia. 1. Laksamana Maeda memiliki hubungan akrab dengan tokoh-tokoh penting Indonesia. Laksamana Maeda Tadashi pernah menjalani dinas di Belanda sebelum akhirnya pada 1942, dipindah tugaskan ke Indonesia. Pada saat masa dinasnya di Belanda, ia bertemu dengan Mohatta dan Menteri Luar Negeri, Ahmad Subarjo. Sejak saat itu, dia mengamati seberapa kerasnya perjuangan para tokoh nasional membela Indonesia demi terlepas dari penjajahan Belanda. Laksamana Muda Maeda yang telah menaruh hati pada Indonesia kemudian datang untuk bertugas ke NKRI seiring dengan kemunculan Jepang. 2. Mendirikan Asrama Indonesia Merdeka untuk pendidikan para pemuda. Asrama Indonesia Merdeka merupakan sarana pendidikan politik bagi para pemuda yang didirikan pada 1944 oleh Laksamana Maeda Tadashi. Hal ini menjadi bentuk kepedulian Maeda terhadap rakyat Indonesia untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar dapat memperjuangkan kemerdekaan. Asrama ini dibangun pada Oktober tahun 1944 di Kebon Sirih nomor 80, Jakarta. Ada sederet pengajar yang terdiri dari tokoh intelektual Indonesia seperti Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sejahrir dan Sanusi Pain. Tidak lama kemudian dibentuk cabang baru di Surabaya yang diketuai oleh Ahmad Subarjo dengan dibantu oleh Wikono. Masa belajar yang dijalani oleh para pemuda terpilih di Asrama Indonesia Merdeka ialah kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah lulus, sebagian dari pemuda yang berhasil menamatkan kursus singkatnya di asrama ini, menjadi anggota barisan pelopor istimewa. 3. Keinginan Laksamana Maeda kuat untuk menyumbang jasa bagi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda telah memiliki keinginan untuk bisa menyumbangkan jasanya bagi Indonesia. Dia melakukan segenap kemampuannya untuk mengorbankan diri demi kemerdekaan Indonesia yang ia ketahui menjadi cita-cita para leluhur sejak dulu kala. Dengan menyediakan rumah sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa, Maeda siap mengamankan tempat itu dan memastikan teks proklamasi dapat dirumuskan dengan tenang agar dapat segera dibacakan pada momen kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya Laksamana Maeda sudah 2 kali meminta pihak Jepang memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, tidak kunjung ada respons dari Jepang. Itu akhirnya yang membuat Laksamana Muda Maeda memberanikan diri untuk bertindak cepat selama kekosongan kekuasaan pada saat itu. Hal ini juga dia lakukan selaras dengan sebuah prinsip yang pernah dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Wilson, yaitu setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. 4. Pernah mendapat perlakuan tidak adil di berbagai tempat. Jasa berharga dari Laksamana Maeda Tadashi tidak dapat diapresiasi baik oleh pihak di luar Indonesia termasuk negara asalnya sendiri. Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, Laksamana Muda Maeda menerima penahanan atas tuduhan telah membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, beliau berhasil membantah dengan argumen bahwa dia tidak mungkin bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Dengan pembelaan itu, Maeda dibebaskan serta diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. 5. Akhir kisah hidup Laksamana Maeda Tadashi yang hidup tanpa dukungan pemerintahnya, tetapi penderitaan Laksamana Maeda tidak berhenti sampai di sana. Setibanya di Jepang, ia kembali menjalani sidang dan mendapat perlakuan tidak baik karena dianggap telah mencoreng harga diri Jepang. Akhirnya Laksamana Maeda Tadashi mundur dari dunia politik dan jabatannya, menjadi rakyat biasa di sisa hidupnya. Tidak membuat Laksamana Muda Maeda dapat hidup damai dan tenang karena dia dan keluarganya masuk daftar hitam. Dia hidup tanpa fasilitas negara yang bisa digunakan hingga tutup usia pada 1977. Namun, jasa Laksamana Maeda yang memiliki peran besar atas terwujudnya proklamasi kemerdekaan NKRI itu akan selalu terkenang bagi rakyat Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe, bila video ini bermanfaat.